Oke, nerusin alur cerita dari Demonic Evolution yang part 17. Gak usah lama-lama, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Sebelumnya, Demon sudah memasuki arena pertarungan, di mana di situ ada Situ Liu yang masih bertarung melawan Kylo, warrior berinti 5. Bocah pengagum raksasa Cat mengambil alih tempat komentator. Dia begitu bersemangat dan penasaran apakah seorang warrior tidak dibedakan berdasarkan gender, melainkan kemampuan. Situ Liu menggunakan kemampuan spasial Kemarira. Muncul sebuah ruang kubus di belakang tubuh Kylo. Situ Liu mengendalikannya, membuat tubuh Kylo dan menerbangkannya mendekat. Situ Liu tidak diam saja di tempatnya. Dia langsung berpindah ke depan lebih cepat dengan kemampuan ruang. Kylo kesal, dia didorong seperti mainan. Dan apakah lawannya ini ingin menghadapinya secara langsung? Siapa takut? Katanya yang sudah menyiapkan tongkat dan menyerang. Tapi saat itu Situ Liu tiba-tiba berhenti. Dia merasakan sesuatu yang tidak enak. Dan ya, itu adalah demon yang berhasil menyusup. Situ Liu merasakan hawa kehadirannya. Situ Liu menghentikan pergerakannya di tengah arena. Dan dia bingung, perasaan gelisah macam apa ini. Penglihatan sekilas itu bukan hanya firasat. Apakah mungkin Kylo melihat kesempatan emas dan tidak menyia-nyiakannya dengan mengerahkan serangan ke Situ Liu? Situ Liu berhasil menghindarinya dengan melompat ke atas dan dengan tidak sopannya dia menginjak kepala Kylo, membuat Kylo hilang keseimbangan dan terjatuh dengan memalukan. Situ Liu terus memikirkan perasaan gelisah barusan. Dia merasakan aura demon yang sangat kuat. Ini di dalam kota. Apa itu mungkin? Demon benar-benar ada di dalam kota. Situ Liu yakin perasaannya itu tidak salah. Itu pasti aura demon. Bahkan kekuatan demon di dalam tubuhnya juga merasakan kehadiran spesiesnya. Kylo begitu marah. Berani-beraninya lawannya ini mempermalukannya. Hari ini dia harus mengalahkannya. Penonton tertawa melihat bagaimana peringkat 1 di arena dipermalukan pendatang baru. Situ Liu terus fokus mencari dan menyelidiki di mana aura demon itu berasal. Bocah ini bingung kenapa raksasa Cat diam saja. Apakah dia mencari sesuatu? Penonton juga bingung dan berteriak untuk melanjutkan pertarungannya. Kylo kesal, lawannya meremehkannya. Dia masih kesakitan akibat luka sayatan dari Situ Liu. Situ Liu mengatakan ini mungkin sulit dipercaya. Aku sepertinya merasakan aura demon, walaupun hanya sesaat. Situ Liu ingin menunda pertarungan. Kau juga warrior sepertiku kan? Kylo bingung. Demon di sini. Jangan bercanda. Ini adalah kota tingkat B, kota Salamanca. Mana mungkin ada demon di dalam kota? Kau ini benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh. Tapi belum juga sedetik kemudian, ada satu serangan yang mengenai tubuh Kylo. Kylo kaget, apa ini? Dia tahu kalau ini bukanlah kemampuan dari raksasa Cat. Itu seperti tombak kecil biru. Setelah itu ada tombak lainnya yang dengan cepat menghadapi Kylo. Situ Liu sangat kaget melihat itu. Dia melotot tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Warrior berinti 5 dikalahkan dengan mudah. Demon bocah ini tidak menyangka kalau yang dia kalahkan adalah warrior berinti 5. Dia senang dan mengejek lawannya itu yang sedang lengah. Situ Liu yakin kalau itu bukanlah anak-anak biasa. Para penonton belum menyadari kemunculan demon ini. Situ Liu ingin menyuruh komentator memberitahu ke semua penonton, tapi Situ Liu melihat bagaimana kondisi bocah ini yang sudah terjatuh ketakutan. Situ Liu kesal dan mulai berteriak, menyuruh penonton segera keluar dari arena. Dia menyebut orang itu demon. Penonton bingung apa yang sedang diteriakan oleh raksasa Cat. Bocah demon ini tersenyum melihat semua manusia di sana. Dan akhirnya penonton mulai sadar kalau orang yang datang itu adalah demon. Mereka pun mulai berlari ketakutan keluar dari sana. Sedikit gertakan saja sudah kalang kabut. Dasar manusia memang makhluk yang lemah.
Si Tu Liu bingung sejak kapan demon ini bisa menyamar menjadi manusia. Dan gerak-geriknya itu, bocah demon ini dapat misi untuk 6 warrior berinti 5 di kota Salamanca. Dan itu sudah dia lakukan dengan mengalahkan Kylo. Kalau begitu, aku harus lebih giat lagi menyelesaikan tugas yang tersisa. Lagi pula, Master sudah bilang, kalau tugasnya selesai, aku bisa menghancurkan kota ini. Citu Liu bersiap, dia bertanya, demon bersirip 4, untuk apa kau memasuki kota ini? Bocah demon ini melihat Citu Liu. Warrior perempuan itu langka. 1 menit. Kata Master, 1 menit adalah waktu respon kota tingkat B ini pada serangan demon. Begitu penyamaranku terbongkar, dalam waktu 1 menit akan ada warrior manusia berdatangan. Si Liu sangat waspada. Kemampuan untuk mengubah wujud secara bebas. Dia ini bukanlah demon biasa. Ini penampakan full miliknya. Ada armor di tangan dan kakinya dan punya 4 cambuk tajam. Ini tempat bertarung bukan? Bagaimana kalau kita bermain sebentar? Katanya seperti meremehkan si Tu Liu. Sementara itu di ruang latihan Ang, dia merasakan sejak kemarin ada yang aneh di kota Salamanca. Sambil melihat keluar jendela, Ang penasaran. Kenapa ada 2 macam energi ganjil yang luar biasa? Ang di sini masih bermeditasi. Apa aku terlalu sensitif? Tidak, bukan itu masalahnya. Tapi untuk saat ini, aku tidak ingin ada hal apapun yang mengusik pikiranku. Ang ingin fokus meningkatkan kekuatannya. Kristal elemental ini mampu memberikan kekuatan elemen pada warrior. Itu ternyata karena di dalamnya terkandung energi murni dari 5 elemen utama. Pada mulanya energi elemen ini tidak terkendali, tapi jika bisa berresonansi dengannya, maka akan dapat menemukan dengan tepat elemen tanah yang dibutuhkannya. Ang harus merasakan sepenuhnya dan mengekstrak elemen tanah tersebut. Maka dalam tubuhnya akan terkumpul 5 elemen utama, emas, kayu, air, api, dan tanah. Dan akhirnya, langkah selanjutnya adalah menyatukan kelima elemen itu dan melihat apa yang akan terjadi pada tubuhnya. Sementara itu di arena, lorong darurat penuh sesak dengan orang-orang yang ingin keluar dari arena. Semua orang di sana panik dan saling berteriak ingin segera keluar. Teriakan takut manusia didengar demon ini, dan baginya teriakan kesakitan manusia sungguh indah sekali. Master Xiniao mengatakan manusia adalah spesies rendahan yang gampang ketakutan. Rasa takut hanyalah perasaan yang tidak berguna, yang membuat orang kehilangan ketenangan dan akal sehatnya. Xiniao, kayaknya ini adalah nama demon ini yang dipanggilnya Master. Sedangkan kami, para demon, tidak mudah dipengaruhi emosi dalam tindakannya dan penilaian kami. Sebab kami adalah entitas yang lebih tinggi. Si Tu Liu terdiam dan tidak ingin terpedaya penampilan bocah itu. Karena dia tahu di depannya ini adalah demon yang sangat kuat. Gaya bicara dan pola pikirnya sama sekali berbeda dengan demon yang pernah ditemui si Tu Liu. Si Tu Liu bertanya siapa si Niao yang dia sebutkan tadi. Berapa banyak dari kalian yang sudah menyusup ke dalam kota? Tanpa menjawab, demon ini sudah di belakang si Tu Liu dan mengingatkan kalau ini hanyalah 1 menit. Si Tu Liu kaget dan dengan cepat menghindar dengan membuat sebuah ruang di depannya. Sebelum cambukan demon itu mengenainya, demon ini kaget lawannya ini mempunyai kemampuan ruang. Si Tu Liu berhasil menjauh berkat kemampuan ruang miliknya. Aroma yang ada padamu itu sungguh aura yang sangat kuat. Siapa yang memberimu kekuatan itu? Kemampuan yang bisa mengendalikan ruang dengan inti hitam. Jangan-jangan itu beliau, si Supreme Being. Sungguh cepat dan energi yang sangat murni. Itu pantas disebut demon tingkat tinggi. Dia bisa langsung menebak kekuatanku adalah pemberian. Tapi siapa sebenarnya beliau yang demon itu maksud? Si Tu Liu harus mengorek informasi darinya lebih dalam lagi. Benar, itu dia. Kita berada di pihak yang sama. Lantas apa tujuanmu menyusup ke kota?
BTW si Tuliu di sini pura-pura di pihak demon juga, karena di tubuhnya dia tahu ada aura demon. Kata demon ini adalah untuk misi evolusi. Si Tuliu kaget, bukankah demon naik tingkatan dengan memangsa rekan setingkat atau lebih tinggi? Sebenarnya apa itu misi evolusi? Demon ini terdiam dan langsung tertawa menyadari sesuatu. Evolusi dengan cara melahap. Itu adalah cara evolusi tingkat rendah. Dengan gerakan cepat, demon ini sudah di depan si Tuliu. Kami memiliki lebih dari satu cara untuk berevolusi. Si Tuliu yang masih berpura-pura beralasan kalau dia baru mengingatnya. Di dalam hati dia penasaran apakah warrior lain tahu mengenai informasi penting seperti ini. Dia harus mendapatkan informasi lebih lanjut siapa sebenarnya dia itu yang memberikan kekuatan ruang. Demon ini memegang tangan si Tuliu. Jika kita berada di pihak yang sama, mana mungkin kau tidak tahu tentang hal ini? Kayaknya sudah ketahuan. Ternyata kau berbohong padaku. Demon itu sudah mengarahkan 4 cambuknya ke leher si Tuliu. Si Tuliu panik. Dia melihat cambuk di depan wajahnya mengeluarkan energi. Celaka, aku tidak sempat membuka kemampuan ruang. Keempat cambuk demon menembakkan laser. Si Tuliu berhasil menghindarinya dengan menurunkan posisinya. Laser itu sangat kuat dan bisa menghancurkan apapun yang dia lewati. Si Tuliu yang melihat dampak serangan itu hanya bisa bersyukur, bisa menghindarinya di saat terakhir. Demon ini tidak berhenti, dia mengarahkan sekali lagi cambuknya. Blazing Flame Beam, itu nama jurusnya, dan ingin menembakkan lagi. Tapi saat itu dia kaget, si Tuliu sudah membuka kemampuan ruang dan berpindah ke belakang tubuhnya. Untung, aku sudah terbiasa dengan kemampuan baruku dan tinggal menyesuaikan situasinya. Si Tuliu mengarahkan belati untuk menyerang bagian leher belakang demon ini. Si Tuliu pun berhenti karena melihat leher demon itu seperti retak dan seperti ingin meledak. Si Tuliu menjauh dari sana dengan kemampuan ruangnya. Dia berhasil menjauh tepat waktu karena sebelum tubuh demon ini meledak. Ternyata kau cukup handal juga dalam menggunakan kekuatan ruang. Sampai-sampai bisa memaksaku mengubah wujud. Si Tuliu sadar kalau itu bukanlah meledakkan diri. Tapi tidak apa-apa. Aku memang berencana menggunakan wujud asliku untuk menjalankan misi kali ini. Ini adalah wujud demonnya yang tubuhnya sepenuhnya api biru dan ada inti di dadanya. Wujud aslinya sebenarnya berapa banyak lagi rahasia yang dipunyai demon tingkat tinggi. Kesabaranku sudah habis, masih ada tugas yang harus aku selesaikan dan mulai sekarang aku akan mendidik tubuhmu. Demon ini sudah di dalam wujud Azure Flame dan siap mengalahkan si Tuliu. Sementara itu, tak jauh dari arena, terlihat ada beberapa orang yang menuju ke sana. Ada 3 warrior yang datang. Mereka kesal kenapa ini harus terjadi saat kapten dan wakil kapten tidak ada di dalam kota. Bisa-bisanya kebetulan begini bisa terjadi. Orang-orang ini merasa ada yang janggal. Kejadian demon akhir-akhir ini sebenarnya cukup teratur karena mereka selalu menanganinya dengan baik. Tapi beberapa hari terakhir, dia merasa demon dengan sengaja melakukannya. Karena ada beberapa kasus pembunuhan kejam berturut-turut. Orang yang mengangkut persediaan juga menjadi korban si pelaku misterius ini. Mengejutkannya di lokasi kejadian, mereka juga membawa warrior tingkat tinggi. Si rambut abu-abu mengatakan demi menjaga stabilitas perekonomian kota Salamanca, para kapten tim mengorganisir rencana penyisiran secara masif di luar kota. Tapi kebetulannya di hari pertama, malah ada kabar kemunculan demon yang ada di dalam kota. Itu benar-benar mencurigakan. Ketiganya ini adalah warrior berinti 4. Mereka percaya diri dengan gabungan kekuatan. Mereka pasti bisa mengalahkan demon tersebut. Apalagi ketiganya adalah kandidat wakil kapten. Mereka ini tidak sadar sudah melewati demon lainnya. Demon yang bernama Xi Miao duduk santai di atap satu rumah. Mencurigakan ya. Tampaknya di masa mendatang
aku perlu membuat segalanya lebih meyakinkan sebagai kecelakaan. Ya, manusia memang aneh. Mereka seringkali abai pada hal krusial, tapi malah mereka punya pikiran nyeleneh tentang hal yang tidak perlu. Mari kita lihat bagaimana si mungil Doji menjalankan misinya. Demon yang dilawan si Tuliu. Saat ini aku akan panggil dia Doji. Kembali ke sana, terlihat serangan Lester Doji sudah melaju cepat. Si Tuliu dengan cepat menghindari semua serangan itu. Dia harus menghindari api biru milik Doji. Bahkan dari jarak sejauh ini saja, si Tuliu masih merasakan panas api biru itu. Doji terus menembakkan api birunya. Nona Warrior terus-terusan mengelak begitu, cukup membuang-buang waktuku. Si Tuliu maju dengan berpindah ruang, dan tidak suka dipanggil Nona sama Demon. Katanya itu membuatnya mual. Si Tuliu menyilangkan tangannya dan mendorong Doji ke belakang, di mana dia sudah menyiapkan sebuah portal ruang. Doji yang tahu rencana si Tuliu mengatakan kalau itu percuma saja. Kemampuan si Tuliu sebagai manusia tidak akan bisa membawanya bersama masuk ke dalam ruang itu. Berbeda dari keyakinannya, si Tuliu berhasil membawanya masuk ke ruang itu dan berpindah ke langit. Tentu itu membuatnya kaget bukan main. Warrior ini langsung mendorongnya ke udara tinggi, bahkan bisa membawa tubuhnya sekalian. Dia kaget seberapa tinggi kemampuan ruang lawannya ini. Kemampuan untuk membawa sesuatu selain dirinya seperti ini hanya mampu dilakukan oleh penguasa. Doji nggak menyangka ada warrior manusia yang bisa mempelajari kemampuan ruang sampai ke tingkat ini. Apa jangan-jangan benar kemampuannya itu berasal dari beliau? Tangan si Tuliu lecet, cuma menyentuh tubuh Doji secara singkat saja sudah membuatnya terbakar seperti ini. Si Tuliu masih bisa menahannya. Apakah ini karena kekuatan demon yang mempengaruhi tubuhnya juga? Si Tuliu tahu harus memanfaatkan itu. Dengan cepat si Tuliu sudah berpindah ke belakang Doji. Skill ruang si Tuliu sangat mengesankan. Dia berhasil memposisikan diri begitu bagus mengunci pergerakan Doji. Gerakan ini awalnya memanfaatkan lompatan tubuh untuk membanting musuh ke tanah. Tapi sekarang dengan kemampuan ruangnya, si Tuliu bisa meningkatkan ke tingkat yang mematikan. Si Tuliu mengunci kepala Doji dengan kakinya dan setelah itu si Tuliu terjun dari langit tinggi menuju ke tengah arena dengan kecepatan luar biasa. Swift Drop Guillotine. Si Tuliu terjun dengan kakinya yang menahan Doji agar membentur tanah. Berapa banyak demon sepertimu yang masih bersembunyi? Tanya si Tuliu ke Doji. Topeng raksasa Cat sudah hancur. Dan kalau begini, si Tuliu benar-benar seperti remaja lucu. Doji kesal, tidak menyangka akan dikalahkan warrior manusia. Doji bertanya, yang memberimu kekuatan ruang itu? Apakah itu yang mulia Raja Sirip Hitam? Salah satu dari penguasa tertinggi. Jika bukan, mustahil kau punya kemampuan setinggi ini. Siapa kau sebenarnya? Si Tuliu sendiri kaget mendengar Raja Sirip Hitam. Apakah dia yang muncul di dalam pikirannya? Wanita itu namanya Raja Sirip Hitam. Raja, siapa sebenarnya demon itu? Apakah di antara para demon juga ada yang disebut Raja? Bukankah tingkat tertinggi demon itu adalah demon bersirip 7? Lalu Raja Sirip Hitam ini makhluk dengan tingkat apa? Doji marah-marah, manusia seperti kalian, apalagi warrior manusia. Padahal menggunakan kekuatan kami para demon. Tapi masih berani bersikap sombong dan merendahkan para demon. Yang dikatakan Master Xiniao benar. Manusia memang makhluk hina dan menjijikkan. Saat itu di lubang sendi Doji muncul api berwarna ungu. Si Tuliu kaget dan segera menjauh dari tubuh Doji yang tiba-tiba meledakkan api ungu. Saat itu tubuh si Tuliu tidak bisa bergerak. Apakah ini serangan mental dari inti ungu? Saat itu, si Tuliu kaget dengan apa yang dia lihat. Doji berubah bentuk, dan ini bentuk tubuhnya yang baru, yang sudah menjadi dewasa. Si Tuliu kaget bagaimana bisa dia menumbuhkan sirip kelimanya. Doji tahu Master Xiniao pasti akan kecewa melihatnya dalam keadaan seperti ini.
Topeng di wajahnya menutup. Muncul sebuah inti lain di dahinya. Yang kali ini inti berwarna ungu. Doji adalah demon dengan double inti. Tak kusangka aku harus mengerahkan seluruh kemampuanku. Demon bersirip 5, bentuk double inti biru dan inti ungu. Saat itu datang 3 warrior sebelumnya yang tanpa menunggu lama langsung ingin mengalahkan demon yang mengancam keselamatan kota Salamanca. Ketiga warrior sudah maju ke Dosi. Itu Liu yang tidak bisa bergerak mulai panik. Berkata pelan yang tidak mereka bisa dengar untuk jangan mendekatinya. Ketiganya sudah mendekat. Manusia bodoh. Kalian bahkan tidak pantas menjadi target misiku. Ketiga warrior langsung melotot melihat ternyata demon itu inti double. Enchanting Soul Melody. Berhenti. Gelombang energi ungu menyebar. Ketiganya langsung terhenti di tempat. Doji seperti berbisik mengatakan sebuah mantra aneh. Doji bilang ke mereka untuk mengalahkan satu sama lain. Dan seperti boneka tanpa jiwa, ketiga warrior itu dengan cepat terbantai karena teknik pengendalian Doji. Ini mirip kemampuan Ang. Bedanya ini digunakan oleh demon yang tentu saja bisa mengendalikan manusia. Citu Liu hanya bisa melotot kaget melihat itu. Kau itu berbeda. Kau memenuhi syarat, kata Doji yang tersenyum tidak sabar untuk mengalahkan Citu Liu yang memaksanya menggunakan wujudnya ini. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan bye-bye.